Selamat pagi saudaraku. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, Senin pagi hari ini saya mengajak kita melihat, merenungkan apa yang dialami Nabi Yeremia. Yeremia dalam pengalaman hidupnya punya pengalaman yang tidak selalu nyaman dengan orang-orang sekitarnya. Ia mengalami keluarganya tidak selalu mendukung. Ia mengalami bangsa Israel yang selama ini bersama-sama dengan dia tidak menyatakan betapa mereka harus setia beribadah kepada Allah. Yeremia rasanya ingin menangis. Yeremia rasanya sakit hati melihat ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan. Yeremia mengungkapkan kesedihannya. Yeremia menceritakan baik itu di kitab Nabi Yeremia maupun juga di kitab Ratapan. Saudara, saya mau mengajak kita melihat apa yang ingin diungkapkan pada Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 ayat pertama. Nabi Yeremia ingin mengatakan kalau bisa, maka dia ingin terus-menerus menangis. Menangis siang malam melihat keadaan bangsanya, meratapi keadaan bangsanya. Saudara-saudara, kita juga berada di tengah situasi yang rasanya ingin membuat kita menangis. Menangis, merintih, sedih, melihat begitu banyak korban yang berjatuhan pada masa pandemi COVID ini. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan? Selain kita mengatakan kita begitu sedih, kita begitu berduka. Nabi Yeremia mengajak kita melihat ketika Tuhan ingin ia dan juga bangsanya melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Mari kita perhatikan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, hanya huruf besar. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Yeremia menyatakan kepada umat Israel, menyatakan kepada kita, setiap orang baiklah bermegah karena mengalami pengenalan akan Allah. Saudara mengenal Allah? Seperti apa saudara mengenal Allah? Sejauh mana Allah saudara alami dalam hidup saudara secara pribadi? Ada seorang bernama Thomas Obaja. Dia seorang yang tinggal di kota kecil atau kampungnya bernama Kentucky. Ia lahir tahun 1866 dari keluarga sangat sederhana. Ia cuma menamatkan sekolah sampai SMP. Lalu pada usia 16 tahun, pihak sekolah memintanya mengajar di sekolah yang ia tamat itu. Kemudian dia mengajar di SMP tempat ia sekolah. Kemudian pada usia 21 tahun, di kota kecil itu ada sebuah penerbitan majalah mingguan mengundang dia bekerja. Dan dia mulai bekerja menjadi pembantu editor. Usianya baru 21 tahun. Tapi 6 tahun kemudian, ia mengenal Kristus secara pribadi. Thomas Obaja mengalami betapa Yesus menjadi juru selamat buat hidupnya. Dan ia berubah. Ia ingin lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Ia terus belajar, dan belajar. Sampai akhirnya ia meninggalkan kota Kentucky, kota kecil tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Kemudian dia pindah ke kota lain. Dan di sana dia kemudian juga bekerja. Dia bekerja menjadi seorang pemimpin redaksi
atau editor majalah dari gereja Pentakosta, Herald Pentakostal. Itulah tribun atau majalah mingguan di mana ia bekerja. Dari sana dia kemudian kembali belajar mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab. Dan pada saat itu, lewat beberapa tahun, akhirnya ia menjadi seorang pendeta. Setelah dia menjadi seorang pendeta, kemudian dia terus melayani sekian tahun. Tapi kemudian, dalam beberapa waktu kemudian, ia mengalami sakit. Saudara dan saya pernah sakit. Kita sakit untuk berapa lama? Thomas Obaja mengalami sakit yang cukup lama. Sampai akhirnya ia harus meninggalkan tugas pelayanannya sebagai seorang pendeta. Kemudian pada usia yang cukup lanjut, pada usia 57 tahun, ia menuliskan sebuah syair lagu. Berdasarkan pengalaman hidupnya ketika ia melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di waktu suka maupun di kala gelap, di waktu musim panas maupun hujan, juga di saat musim menuai. Setiamu Tuhanku tiada bersela, damaimu kau beri, dan pengampunan, dan Tuhan menjadi teman sepanjang hidupnya yang terus ia alami. Pada usia 43 tahun, Thomas akhirnya sembuh dari sakitnya dan kembali bekerja. Dia bekerja kali ini menjadi agen asuransi. Lalu ia terus bekerja sampai pada usia pensiun. Setelah ia pensiun, lalu ia masuk panti jompo dan ia meninggal pada usia 87 tahun. Saudara, pengalaman Thomas Obaja, pengalaman Nabi Yeremia, mengajak kita juga untuk melihat kebaikan Tuhan. Mengajak kita mengalami pengenalan akan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Mungkin persoalan kita tidak selalu berkurang ketika kita sedang terus-menerus mengenal Tuhan. Mungkin saja sakit penyakit kita tidak selalu langsung tersembuhkan ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi ketika kita mengalami damai-Nya, ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, ketika kita mengalami pengampunan dan anugerah Tuhan, ketika kita merasakan bahwa Dia memelihara hidup kita, Dia mencukupkan hidup kita, siang, malam, pagi, sore, dalam sepanjang musim apapun, maka kita boleh mengatakan, terpujilah Tuhan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Setiamu Tuhanku tak pernah bersela, tidak pernah tergantikan, tidak pernah tidak muncul, selalu ada kasih setia Tuhan. Sehingga kita bisa mengatakan, kita menjadi puas lelas, puas sekali ketika merasakan kasih setia Tuhan melampaui segala sesuatu. Selamat pagi, selamat beraktivitas di minggu yang baru. Walaupun kita melakukannya dari rumah, Tuhan dan kasih setia Tuhan ada pada saudara dan kita semua. Amin.